Halo Sobat Indonesia Student Corner, perkenalkan saya Bintan Farahia Arfani dengan NIM 150362002. Saya dari PTB UNJ 2020. Saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik. Sebelum kita masuk dalam model pembelajaran, apa sih pengertian dari pendidikan itu sendiri? Pendidikan adalah usaha mengubah perilaku individu maupun kelompok melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan juga diharapkan dapat membawa perubahan yang baik dalam diri seseorang, misalnya dalam aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan juga memegang peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Nah, untuk itu institusi pendidikan formal tentu juga harus bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan juga yang siap kerja. Salah satunya dari lembaga pendidikan formal tersebut adalah sekolah menengah kejuruan atau yang sering kita sebut SMK. Nah, pengertian dari sekolah kejuruan itu apa ya? Yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik secara khusus untuk bekerja di bidang tertentu, mengidentifikasi peluang karir, beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan berkembang lebih jauh di masa depan. Jadi sekolah kejuruan dengan sekolah menengah biasa seperti SMA itu berbeda. Untuk sekolah kejuruan ini, dia pendidikannya khusus, kayak misal sekolah kejuruan teknik bangunan dan juga sekolah kejuruan teknik mesin dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu menurut Carr dan Harnett pada tahun 2002 mengatakan the paradigm of vocation to the regulation and modernization of industry and so advance the economic development and growth of modern society. Sekarang kita masuk dalam model pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik. Tapi sebelum itu, apa ya pengertian dari gambar teknik? Nah, gambar teknik ini adalah mata pelajaran yang berisi interpretasi gambar atau tafsiran gambar yang bersifat tetap dan terdiri dari garis, lambang, dan juga tulisan vertikal yang telah disepakati atau memiliki aturan. Nah, gambar teknik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, visual, yang kedua, manual. Apa pengertian dari visual dan manual sendiri? Untuk visual adalah menggambar menggunakan dengan teknologi komputer dengan aplikasi atau software seperti AutoCAD, lalu Revit, lalu SketchUp, lalu Illustrator, dan lain sebagainya. Nah, untuk manual sendiri yaitu menggambar suatu sketsa yang terukur dengan menggunakan meja dan kursi belajar, lalu pensil mekanik, penggaris segitiga,
kertas gambar, jangka, ataupun busur derajat rapido. Fungsi dari gambar teknik adalah satu, itu menyimpan dan menggunakan dan penggunaan keterangan atau data teknis. Dua, cara-cara pemikiran atau perencanaan data penyiapan informasi. Ketiga, penyiapan informasi. Yang ketiga penyampaian informasi. Nah, tahu nggak sih pada saat ini dalam pembelajaran itu masih banyak loh pendidik yang menggunakan teacher center learning atau pembelajarannya itu masih berpusat pada guru. Ya, dengan model pembelajarannya itu demonstrasi dan juga ceramah. Pastinya banyak peserta didik yang bosen kan, yang kayak gak bisa fokus gitu. Jadi model pembelajaran seperti ini nih tidak efektif, teman-teman. Itu bisa juga membuat peserta didik kesulitan dalam latihan, karena kan pusatnya pembelajaran itu adalah teacher center learning, bukan student center itu. Jadi agar peserta didik mencapai kompetensi dasar, peserta didik atau pendidik itu harus memperhatikan nih metode atau strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Maka dari itu yang harus kita perlukan dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan peserta didik. Dengan begitu, peserta didik tidak akan merasa bosan dengan metode pembelajaran yang ceramah. Dan juga materi yang disampaikan oleh pendidik itu bisa dipahami lebih baik, dicerna dengan baik oleh peserta didik. Next, kita masuk analisis konten dan isi mata pelajaran gambar teknik. Nah, di sini ada bidang keahlian, ada teknik rekayasa, program keahlian teknik rekayasa dan properti, lalu kompetensi keahlian ada desain permodelan dan informasi bangunan atau C2. Kelas atau semester ini kelas 10 dan juga semester 2 mata pelajarannya gambar teknik, materi pokoknya gambar potongan, kompetensi dasar dan indikatornya di sini ada memahami jenis gambar potongan dan aturan penggambaran, lalu kompetensi dasar yang kedua menyajikan jenis-jenis gambar potongan dan aturannya. Lalu indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yang pertama menjelaskan jenis-jenis gambar potongan, lalu memahami aturan penggambaran gambar potongan, lalu menerapkan jenis-jenis gambar potongan, menyajikan gambar potongan sesuai aturan penggambarannya. Nah, dari analisa isi atau konten dari mata pelajaran gambar teknik tersebut, pastinya kita dapat bisa menentukan pendekatan, metode, dan model pembelajaran apa yang akan digunakan. Di sini saya akan pendekatan saintifik dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode discovery learning. Peserta didik juga menganalisis dan menyajikan jenis-jenis gambar, potongan, dan aturan penggambarannya. Bisa juga mengajukan pertanyaan dan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan untuk mencapai tadi kompetensi pengetahuan, terus sikap, dan juga keterampilan. Nah, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan project based learning. Apa sih pengertian dari project based learning tersebut? Next, kita akan cari tahu. Nah, yang pertama nih, project based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center yang seperti tadi saya bilang. Untuk mempelajari suatu mata pelajaran secara mendalam,
Oleh karena itu, model pembelajaran ini nih sangat cocok untuk eh, membuat ya pemikiran peserta didik itu menjadi lebih kritis dan juga aktif dalam bertanya ataupun aktif dalam mencari materi pokok. Nah, model pembelajaran project based learning adalah model pembelajaran yang kreatif, yang berpijak pada identifikasi dan analisis masalah. Project based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data, mengintegrasikan pengetahuan yang baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Itu menurut Kemendikbud tahun 2013. Model pembelajaran ini juga melibatkan keaktifan peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dalam proses penyelidikan yang luas, dan dalam guna penyelesaian tugas proyek yang diberikan. Ini adalah menurut Arwinsa Karudi tahun 2017. Nah, jadi dalam mata pembelajaran gambar teknik, model pembelajaran yang digunakan ataupun yang cocok adalah project-based learning. Tadi project-based learning sendiri adalah model pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dapat merangsang keaktifannya, lalu kreativitasnya, beranalisis, berpikir tinggi atau hard thinking gitu. Peserta didik tadi dapat lebih kreatif dalam menggambar dan juga aktif mencari tahu jenis-jenis gambar potongan dengan sendiri maupun berdiskusi dengan peserta didik yang lain. Nah, bagaimana dengan pendidik? Di sini pendidik itu hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi yang mencari tahu sendiri tentang materi adalah tadi peserta didiknya. Di sini pendidik hanya sebagai fasilitator ya, kalau sobat Indonesia Student Corner. Nah, untuk kesimpulannya, pada mata pelajaran gambar teknik itu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode discovery learning, dan model pembelajarannya adalah tadi project based learning gitu. Nah, project based learning ini adalah metode pembelajaran yang sangat cocok untuk membangkitkan atau merangsang keaktifan peserta didik. Jadi membuat suasana kelas itu menjadi hidup ataupun terkondusif gitu. Peserta didik juga dapat, lalu habis itu pembelajaran project based learning dalam pembelajaran digunakan sedemikian rupa sehingga keaktifan peserta didik itu meningkat, terus juga berpikir atau beranalisa tinggi, lalu juga materi yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Dengan bisa teringat gitu, karena kan dalam tugasnya itu project ya, jadi ada hasil dari tugasnya itu, yaitu produk-produk dari mata pelajaran tersebut, tadi mata pelajaran gambar teknik. Nah, terus juga bisa sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang hidup dan juga terkondusif seperti yang tadi saya bilang. Oke, sekian dari saya, Bintan Farahia Arfani. Semoga bermanfaat untuk Sobat Indonesia Student Corner. Saya Bintan Farahia Arfani, undur diri.